itu efeknya agak terganggu. Tapi saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kemudian ini menjadi penghalang. Saya melakukan terobosan-terobosan bahwa di dunia maya itu ternyata luasnya pemasaran luar biasa. Dunia maya itu luas pemasaran melebihi pasar Ngalian jelas, melebihi pasar Jerakah, melebihi pasar Karangayu, melebihi manapun. Coba sampai mau punya produk apa, satu produk misalnya ballpoint ini dari produk yang unik tadi yang dikatakan Mbak Wirda, yang unik gitu ya, unik kreatif. Ballpoint ini kita rubah menjadi apa begitu. Itu kita pasarkan di dunia Amazon atau Etsy, itu seluruh dunia akan mengetahui produk itu. Saya selama musim COVID 1 tahun ini sudah kirim ke Rusia, saya kirim ke Italia, saya kirim ke Taiwan. Ini saya barusan dapat kunjungan dari buyer lewat online, saya kirim ke Amerika. Saya dapat pesanan kursi 25.000 piece senilai 10 miliar. Saya harus kirim. Semalam ngobrol-ngobrol tidak sengaja lewat WA. Dapat kiriman untuk kiriman ke Korea, meja 1 bulan 1 kontainer. Jadi itu kalau mental kita sudah tuntas, maka peluang kreativitas apapun akan selalu muncul di dalam benak dan pikiran kita. Saya tidak pernah punya mimpi bikin kopi, bikin warung kopi, tidak pernah punya cita-cita itu. Saya tidak pernah punya cita-cita bikin rental mebel, saya tidak pernah punya cita-cita ke arah sana. Saya Kopi KJ ini berdiri sederhana. Saya awal-awalnya nongkrong saja di bawah pohon jati ini kan, yang sudah pernah kesini, nongkrong pagi-pagi harus buat kopi sendiri, pagi-pagi saya harus minum kopi sendiri dan sendirian lagi. Maka saya berusaha untuk cobalah kita gerobak kecil-kecilan. Kita cari barista satu, kita bayar dari uang kantor. Minimal nanti kalau ada tamu kantor, kita bisa melayani kopinya enak. Alhamdulillah perjalanan waktu, ini ada ruang yang kosong, kita bikin sekalian warung kopi. Orang banyak mencibir saya saat itu. Mal, apa nanti warungmu ada orang yang beli? Tempatnya di pelosok, di dalam gudang. Siapa yang mau datang? Alhamdulillah kalau setiap malam minggu tidak pernah ada kursi yang tanpa orangnya. Jadi kalau tidak percaya nanti malam datang jam 9, pasti sudah ada kebagian kursi. Silakan bawa tikar saja nanti kalau jam 9 malam minggu datang ke Kopi KJ, siap-siap bawa tikar. Jadi tidak kebagian kursi itu. Kalau tidak hujan ya, kalau hujan selesai itu semua. Karena kita outdoor sistemnya. Jadi itu salah satunya. Jadi kalau mental kita sudah siapkan, teman-teman dari sekian ratus 314 ini, tadi Mbak Wirda ada 340, sekarang 315. Tidak menarik melihat Mas Jamal ini. Sudah pernah lihat di warung, jadi tidak ada yang menarik. Jadi cukuplah. Panitianya makanya, seharusnya Mbak Wirda terakhir begitu. Hanya suruh salam dan cita-cita Nabi itu cukup. Itu persoalan kopi. Jadi saya ada peluang. Kemarin ada peluang ngobrol-ngobrol gitu ya. Ini ada orang Undip tanya, Mas Jamal melayani persewaan mebel apa enggak? Saya coba searching di Google, persewaan furnitur di Kota Semarang. Ternyata tidak ada. Adanya persewaan mebel itu di Jakarta. Kata-kata mebel ketemunya toko mebel. Kata-kata persewaan ketemunya persewaan teratak, persewaan sound system, persewaan. Tak kombinasikan persewaan mebel, langsung larinya ke Jakarta. Di Semarang belum ada. Alhamdulillah 3 bulan yang lalu saya bikin persewaan mebel. Yang pertama kali sewa di tempat kami adalah malah Undip. Undip punya usaha bekerja sama dengan Dinas Perdagangan. Dia sewa mebel komplit. Ada meja, ada kursi, ada mobilnya, ada kipas angin, ada dispensernya, ada kulkasnya, macam-macam semua perangkat. Karena orang itu sekarang trennya buka kantor tidak mau ribet beli, maka kita harus menyediakan itu. Ini yang menjemput bola. Jadi itu salah satunya. Kemarin saya sama Mas Fauzan itu baru saya menyiapkan diri untuk KJ properti dan KJ buil. Itu nanti bergerak di konstruksi, bergerak di bangunan, dan bergerak di properti penjualan rumah. Jadi ada beberapa bidang yang sudah saya lakukan itu, yaitu hanya berdasarkan semua itu hasil dari saya nongkrong saja. Modal nongkrong, kopi 1 gelas, melepaskan lelah gitu ya, munculnya ide ini. Jadi teman-teman, kalau usahanya sudah jalan 1 tahun, 2 tahun, pasti nanti ide itu akan terus muncul dan menemukan gagasan-gagasan baru, menemukan ide-ide baru untuk mengembangkan bisnis. 3 tahun lah paling tidak. Jadi
Kalau kuliah teman-teman itu 3-4 tahun, seandainya teman-teman tidak kuliah kemudian berintis bisnis, teman-teman lulus kuliah, kamu sudah menjadi pengusaha sukses. Ukurannya usaha sukses persoalan kemudian ini di luar takdir ya. Jadi di luar takdir. Ya Mas, kalau kita tidak takdirkan jadi pengusaha sukses, ya sukses ya. Kalau kita bicara takdir, tidak usah bicara pengusaha sukses kan. Jadi persoalan kita sebagai alumni UIN tentunya kita punya mindset cara berpikir yang berbeda dengan perguruan tinggi lain. Ada persoalan hati Mbak Wirda, ada sholawat. Saya juga punya pengalaman sholawat. Setiap saya ingin sesuatu itu kadang sering saya sholawati. 1 bulan kemudian bisa saya miliki. Tapi tidak pernah saya menyelawati perempuan. Bahaya. Jadi kalau misalnya saya kepengen mobil apa yang kira-kira itu susah saya miliki, saya pengen tanah yang itu kepengen saya miliki, saya pengen sesuatu apa yang saya miliki, cukup saya bantu sholawat, ikhtiaran juga tidak kendur, cukup kenceng, maka kita akan insya Allah dalam konteks itu. Dan kepasrahan dalam konteks kita sebagai hamba harus kita kuati. Jangan lupa misalnya habis pagi sudah sholat duha belum, gitu kan? Tadi sholat duha dan hanya 2 rakaat sampai 4 rakaat saja kan tidak masalah. Tapi bukan berarti sholat duha kita komersilkan, kita barter kepada rezeki, tidak. Sholat duha tetap kita berikan sebagai bentuk cinta kepada Allah. Rezeki adalah urusan kita dalam berbisnis. Jadi tidak bisa kita barterkan duha dan rezeki, jangan. Kalau saya kurang setuju. Karena pikiran saya, karena saya orang akidah filsafat, jadi beda. Jadi biar sholat ya sholat, duha ya duha, sholawat ya sholawat, semua tidak bisa kita barterkan pada ekonomi kita. Jadi teman-teman, nanti kita lebih pada tanya jawab. Intinya adalah persoalan krisis ini adalah mental kita. Mental kita. Tidak ada jalan buntu dalam berbisnis. Catat ini. Pokoknya catat kertas kewandel, dilaminating, kemudian nanti dimasukkan dompet ya. Tidak ada persoalan buntu dalam urusan dunia. Tidak ada. Pak, misalnya saya mau melamar orang tapi sudah ada janur kuning, masih ada kesempatan itu. Jadi kalau sudah akad nikah masih ada kesempatan, tunggu rondone kan. Jadi tidak ada jalan buntu persoalan dunia, pasti ada jalan keluar. Persoalan bayar tukang, bayar apapun sudah saya alami semua. Saya juga tidak dari keluarga orang kaya, orang tua saya juga bukan orang yang kaya. Saya kuliah dulu juga saya kuliah mandiri. Saya jualan nasi kucing, kemudian saya jualan pakaian, saya jadi mindring, saya keliling kampus, nawarin baju, nawarin celana, nawarin kaos. Jadi semua sudah saya lakukan. Jadi kalau ya benar Mas Jamal keluarganya orang kaya, enggak, keluarga saya dari keluarga miskin, saya dari pucuk rumah saya dari pucuk gunung, yang rumahnya di Jepara tahu, yang namanya di Kecamatan Mayong, Desa Pancur, itu pucuk gunung kaki Gunung Muria. Tapi alhamdulillah saya punya beberapa perusahaan, saya punya karyawan sekarang sekitar 60 orang. Saya setiap minggu saya harus menyiapkan uang gaji karyawan sekitar 100 juta buat gaji karyawan yang bulan, yang mingguan, belum yang bulanan. Jadi kreativitas harus kita pegang pada teman-teman sekalian. Jadi saya hanya kepengen menyampaikan bahwa mental kita menjadi ujung tombak untuk menekuni menjalankan bisnis kita, mental kita. Jangan misalnya kita gini, ini kan pandemi, anggap aja musim hujan. Kita jual, kebetulan kita bisnisnya es, ada hujan. Waduh, hujan Pak. Kenapa bisnismu mandek? Hujan Pak. Tidak dilanjutkan, enggak Pak. Nanti kapan-kapan aja kalau sudah musim kemarau. Ya berhenti kita. Kita harus punya inovasi, punya kreativitas, punya gagasan-gagasan yang luar biasa. Banyak peluang dalam setiap kondisi yang kita alami. Banyak peluang. Survei mengatakan kemarin saat orang itu ada di lockdown bahwa elektronik ternyata penjualnya meningkat. Ternyata kenapa? Orang di rumah kepengen lihat TV-nya sudah jelek, tipnya sudah busuk. Biasanya berangkat pagi pulang malam. Ternyata punya tabungan dibongkar buat beli TV. Itu saya ambil hasil survei itu. Saya membuat promo interior bonus selama pandemi diskon 20%. Alhamdulillah. Di musim pandemi saya menambah karyawan. Jadi saya coba membaca peluang itu. Jadi setiap kejadian, setiap musibah itu juga ada peluang. Setiap musibah ada orang meninggal itu peluang. Jualan patoknya, jualan apanya. Jadi
itu orang meninggal, apalagi hanya pandemi itu. Pandemi, jualan masker, jualan apapun. Jadi peluang apapun akan selalu kita peroleh, akan selalu kita dapatkan di mana kita siap untuk mengikuti pertarungan dalam dunia bisnis. Jadi tidak akan ada peluang berhenti. Jadi itu teman-temanku sekalian, yang jelas bisnis ini kuncinya satu lagi ya. Sampai kalau bisnis jangan hanya tiru. Kalau sampean bisnis hanya tiru, oh misalnya Mas Fauzan jualan martabak, gitu kan. Oh ya, saya juga orang Tegal, saya harus jual martabak. Tidak mengkaji kelemahannya martabak itu di mana, value martabak bagaimana, kemudian kita harus toppingnya martabaknya kayak apa, agar tidak sama dengan martabak yang lain. Kita kasih durian utuh, satu gelondong di atas martabak begitu, agar orang menjadi beli martabak bonus mobil motor Mio atau apa. Jadi kita harus punya ide-ide kreatif yang luar biasa. Sehingga kita mempercepat. Fauzan itu 4 bulan yang lalu ketemu saya, Mas. Sama itu harus fokus di martabak. Sama 2020 harus punya 5 outlet martabak. Alhamdulillah hari ini punya 4. Tambah sate 1 jadi 5. Bilang sama saya, Mas Jamal, saya baru 4 tapi sudah istirahat dulu ya, besok lagi. Kamu tidak punya 4, kamu sudah punya 5. Apa yang 1? Sate. Gitu. Jadi meskipun satenya masih cempe, besok lagi membuat satenya yang kambing tua gitu ya. Jadi teman-teman, bahwa kenapa tidak hanya meniru, kalau hanya meniru, kalau ada kondisi yang krisis kayak begini, Anda akan loyo. Maka harus pakai ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan hanya meniru. Boleh ikut Mas Fauzan jualan martabak, tapi harus dimodifikasi. Kalau hanya tiru, yang lain jualan masker, ikut jualan masker. Yang lain jualan hand sanitizer, ikut jualan hand sanitizer. Yang lain jualan jilbab, ikut jualan jilbab. Boleh, gitu kan? Boleh. Tapi harus kita modifikasi. Kita modifikasi sedemikian rupa, kita munculkan kreativitas kita sedemikian rupa, agar apa? Kita punya value sendiri. Nilai dibandingkan, punya diferensiasi produk. Nilai lebih dari produk yang lain. Jadi, bagi teman-teman yang kemudian peserta di sini sudah ikut kelas Zoom saya di kelas entrepreneur di yayasan, mungkin sudah, insya Allah saya menjanji pada mereka, 1 tahun kamu ikut saya, kamu akan jadi pengusaha. Jadi saya punya yayasan yang memang khusus untuk menekuni dunia entrepreneur, dunia pesantren-planner di Kopi KJ ini. Nanti juga yang disampaikan Bu Emma tadi punya working space, saya juga punya working space Bu, buat teman-teman alumni UIN, untuk menyiapkan mereka dan melatih mereka agar berbisnis, karena berbisnis pemula yang orang tuanya tidak pengusaha itu butuh pendampingan. Butuh pendampingan yang luar biasa, karena 1 tahun atau 3 bulan pertama sih dia loyo. Baru bikin ini tidak laku, baru bikin ini tidak laku, terus berhenti, bosan, ganti apa lagi. Orang jualan apa, tiru-tiru bakwan, gantian menduan, gantian sepeda, ikut jualan sepeda. Ada maklaran apa, ikut jualan apa lagi. Jadi itu bukan salah. Yang salah itu karena dia tidak punya pendamping. Jadi dia butuh pendamping, butuh support, butuh semangat. Ini loh, kamu satu lagi melangkah, kamu akan menemukan kesuksesan. Jadi dia tidak tahu langkah yang di depan itu ada emas yang di depan, yang satu galian lagi dia akan temukan emas itu. Nah, kalau ada pendampingnya, maka dia akan tahu, Mas, saya akan melangkah 2 minggu lagi, kalau tidak sukses Mas Jamal garansinya oke. Saya bilang begitu. Jadi kalau ada orang saya konsultasi ke saya bisnis ini Mas, saya belum menemukan solusi. Tak kasih gambaran, bla 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 bla. Kalau kamu setengah tahun tidak sukses, maka datang ke sini maki-maki saya, silahkan. Tapi asalkan kamu betul-betul mengikuti aturan yang sudah ada, artinya prototipe yang apa yang harus dijalani, pemasarannya digenjot, apa, kemudian marketing online. Kita kan iklan 100.000 di Instagram, itu yang baca sudah puluhan ribu. Yang baca sudah puluhan ribu. 100.000 di Instagram, yang nyelot di marketplace Facebook itu sudah dibaca oleh ribuan bahkan puluhan ribu orang. Anda tinggal menentukan bagaimana, di mana sasaranmu, umurnya berapa, kemudian usia berapa, daerah mana, Semarangnya mana, Ngalian, kemudian Pedurungan, tinggal milih. Di Facebook semua tinggal ngeklik. Besok lagi 50.000 lagi. Besok lagi 100.000 lagi. Coba jangan punya produk, bagian dari modal itu siapkan biaya promo. Jadi biaya promo itu jangan dijadikan biaya
untuk BIP produk. Bukan, itu di luar itu. Biaya promo itu adalah bagian dari modal awal. Memperkenalkan produk kita, membranding produk kita, itu biaya awal. Dan Mas tidak masuk Mas, biaya promonya 100.000, harganya aja 20.000 Mas satu produk. Tidak begitu logikanya. Jadi mesin harga misalnya 5 juta, mesin 5 juta, sewa tempat, misalnya kayak ada anak Feby itu yang kemudian mau jualan roti, saya bilang mesin itu 5 juta, kemudian biaya promo 2 juta, sewa tempat 5 juta. Jadi biaya promo itu dimasukkan dalam biaya modal awal, sehingga nanti 100.000 satu hari, besok lagi 50.000, besok lagi 50.000. Dalam waktu 1 bulan, insya Allah produk-produk kita sudah mulai dikenal. Pasti itu, tidak hanya insya Allah. Kalau dikenal itu pasti. Nah, lakunya tergantung kualitas produk kita. Orang penasaran, packagingnya bagus, kemasannya bagus, menarik. Orang akan penasaran. Coba lah, kayak setiap hari kok saya melihat iklan, ikut terus. Saya mencoba memakan satu. Enak, dia akan bicara di mana-mana bahwa roti ini adalah enak. Saya jualan mie godok di Kopi Kaji. Di Semarang belum ada, Bu Emma. Mie godok yang berintegrasi dengan warung kopi. Itu tidak ada. Kalau misalnya di Semarang ada Pak Gareng, itu tempatnya panas, kemudian orang makan mie memang disetting panas agar kemeringet dan kayak pedes begitu, dan suasananya memang kayak seger gitu, karena atapnya dikasih seng biar panas. Di depan Paragon itu ada bakmi Jawa, itu juga suasananya kayak begitu, habis makan keluar. Saya siapkan konsep baru, habis makan mie kita menikmati kopi, habis minum kopi kita lanjutkan kerumpi, kan begitu. Jadi branding-branding seperti itu coba kita cari nilai value-nya yang tidak ada di tempat lain. Kita bisa makan mie, kita bisa minum kopi, kita bisa melanjutkan kerumpi bersama HMJ Ekonomi di Fakultas FEBI UIN Wali Songo Semarangi, kan begitu kan. Jadi saya Semarangi. Jadi itu buat teman-teman sekalian, saya senang kalian suka bisnis, saya senang kalian menekuni dunia bisnis. Saya sangat suka memang karena torekoh yang saya ambil dan saya tekuni itu ya dunia bisnis dan dunia ekonomi. Persoalan sosial, saya punya yayasan Bakti Raja Generasi, itu memang khusus untuk mendidik teman-teman yang mau bisnis gratis, tidak akan saya pungut biaya apapun. Dan saya di Jepara punya yayasan Hasan Kafrawi, itu mulai dari TK, RA, sampai MTS, ada aliyah, ada SMK, ada juga pondok pesantren. Kebetulan ketua yayasannya saya. Di situ saya bisa berkhidmat untuk mengabdikan pikiran dan gagasan saya ke minimal kanggo sanggup mati lah. Kanggo sanggup mati sekarang ya usianya misalnya saya jatah 60 ya berarti paling tinggal 20-an. 20 tahun kan ya enggak panjang. Ya kalau 60, kalau jatah 50 tinggal 10. Kalau jatah 43 ya tinggal 2 tahun lagi. Jadi nanti kalau nanti tiba-tiba saya habis ngisi acara seminar di Fakultas Ekonomi, tiba-tiba mendengar ada flyer innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Jamal Lutfi meninggal dunia pada hari ini habis ngisi seminar di FEBI jurusan ekonomi. Sangat mungkin juga begitu, sangat. Tapi tidak, saya siap. Saya siap bahwa kalau memang Allah menghendaki saya dipanggil, aku siap. Tugas saya adalah membangun ekonomi, mengajak adik-adik saya, mengajak teman-teman saya untuk meningkatkan perekonomian bangsa ini. Jangan terlalu banyak berharap menerima. Konsep Nabi jelas bahwa memberi lebih baik daripada menerima. Kalau sampai hanya jadi tidak pengusaha, mestinya kemana-mana bawa proposal, cari bantuan, tangannya mesti di bawah, Bu, paringi Bu, Pak, paringi Pak, gitu kan. Minta pulsa, minta apapun. Tapi kalau kita pengusaha, kita akan memberi. Ada orang minta bantuan, Mas, masjid saya bangun, saya butuh semen 10, ini saya bantu 20. Mas, di sebelah saya ada anak yatim yang tidak bisa makan 5 hari 5 malam. Udah, ini tak kasih uang, tak kasih beras, tak kasih apa. Kalau kita jadi pengusaha enaknya begitu. Dan sekali lagi saya ingatkan, agar teman-teman kalian semangat usaha, siapa yang bilang bahwa duit hasil bisnis tidak bisa dibawa mati. Jangan, salah itu. Uang bisa dibawa mati. Bu Emma mungkin sangat setuju kalau uang bisa dibawa mati. Sebelum kita meninggal, kita titipkan hasil bisnis kita ke panti asuhan, kita titipkan hasil rezeki kita ke masjid, kita titipkan kemana-mana, insya Allah kita di akhirat semua akan kembali pada kita dan akan menjadi amal jariah kita. Amin. Allahumma amin. Demikian Mas Fauzan dan teman-teman dan panitia.
kita diskusi. Yang kepengen ketemu darat monggo ngopi sambil tanya. Kalau saya tidak menyapa, siapa? Kalau harus menyapa setiap orang di warung, nanti saya capek. Karena saya kemarin juga salah nyapa orang di warung, itu ternyata bukan teman saya. Pak, ini ya? Bukan Pak, saya orang lain loh. Wah, saya ingin saya jadi orang yang sok menyapa, tapi ternyata salah orang. Kan jadi berabe. Jadi itu buat teman-teman yang lain, kita tanya jawab, insya Allah terbuka. Mungkin bicara saya memang tidak semenarik Mbak siapa tadi? Mbak Wirda. Jadi lo gue mendoan nih, tahu saya mendoan. Jadi bakwan. Semangka kan begitu Mas Fauzan ya. Oke, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya Pak Jamal. Ini ada beberapa pertanyaan masuk juga untuk Pak Jamal. Yang pertama itu, kreativitas seperti apa sih yang dibutuhkan oleh pengusaha dalam bertahan di dunia industri? Terus apa yang harus dilakukan pengusaha ketika mengalami masa krisis seperti ini? Ya, terima kasih Mas Fauzan. Kreativitas apa sih yang bisa bertahan? Jangan hanya bertahan, betul tadi Mbak Wirda. Bertahan kambing, mohon maaf ya, kambing saja dilepas itu bertahan loh. Masa kamu hanya bertahan, ya kan? Kambing saja dilepas di lapangan itu bisa bertahan hidup ya. Coba kamu punya kambing atau punya ayam, dilepas dari kandangnya, dia bisa bertahan. Jadi jangan hanya bertahan. Kita harus cari inovasi. Apa? Kita cari inovasi. Produk kita apa? Kita kemas yang bagus. Dan kita kalau memang offline tidak bisa pakai online. Online tidak bisa nanti pakai apa? Pakai sistem MLM atau pakai apa? Apapun bisa. Kita jual produk, kita jualan apa? Sangat bisa. Sama juga yang pertanyaan kedua, krisis. Bagaimana kita menghadapi krisis seperti ini? Jadi kita perlu menemukan gagasan, ide baru. Kalau perlu tadi kolaborasi itu kita penting. Jadi semua perangkat kita, tim kita sering rapat. Kita sering ide, sering gagasan, menemukan gagasan ini bagaimana. Jangan ada, yang jelas tidak ada jalan buntu dalam dunia bisnis. Pasti ada solusinya. Yang buntu itu mentalnya, bukan bisnisnya. Jadi Fauzan itu sangat berani buka martabak di musim pandemi. Siapa yang mau beli? Kan, tapi akhirnya malah ramai. Saya buka kopi. Cuma setiap hari dipantau Pak Polisi. Buka kopi dipantau Pak Polisi sambil makan mie, sambil minum kopi, sambil ngerumpi. Kan begitu. Dipantau Pak Polisi. Tapi tidak apa-apa. Mas Jamal, hati-hati, jaga protokol kesehatan. Siap dan semua harus sudah saya sarankan pakai masker. Ya ada yang dablek, ada yang enggak, kan begitu aja. Jadi jaga jarak, mejanya kita jaga antar satu dan yang lain agar tidak berkerumun. Satu meja 2-3 orang. Itu kayak misalnya, jadi kreativitas itu harus selalu kita munculkan untuk menjawab problem yang kita hadapi. Kapanpun kita akan menemukan problem itu. Jadi tidak hanya pandemi ini. Misalnya Desember ini ya, pandemi ini selesai. 2021 kita juga akan mengalami dan menemukan satu persoalan krisis. Apapun itu. Tidak hanya pandemi. Jadi pandemi ini hanya bagian kecil dari problem kita. 2022 pasti ada persoalan juga. Jadi kita harus siap menyelesaikan menghadapi persoalan itu. Jangan jadi orang yang mentalnya mental tempe. Makanya dulu ada pendidikan di OPAK atau penerimaan mahasiswa baru itu, pendidikan mental, agar mental kita kuat. Jangan mudah putus asa, jangan mudah lemah. Peluang akan selalu ada. Jelas peluang selalu ada. Tadi Bu Emma mengatakan bikin sepeda pakai kayu gitu kan. Bikin sepeda pakai kayu, harga 300.000. Bikin apalagi, bikin radio-radionan tadi pakai kayu. Kalau mau bikin kayu di tempat saya juga banyak kayu itu di Jepara. Saya punya gudang 3.000 meter itu. Itu kemarin saya bikin jam teman saya. Dari kayu-kayu limbah yang saya tidak kepake dibikin jam tangan. Jam tangan. Ternyata laku dijual 1.500.000. Laku dijual 2 juta. Jangan jam tangan dari kayu jati limbah. Yang kira-kira itu saya gratis lah kalau dipakai, diambil oleh mereka. Jadi teman-teman, krisis, kemudian ada pandemi, apapun itu, kunci utamanya di mental kita, tidak di apa-apa, di mental kita.
Itu ya, Mas Fauzan. Ini ada pertanyaan masuk lagi, Pak. Ya. Gimana caranya dapetin pasar pas ketika mereka bilang barang kita mahal. Jadi padahal barang kita yang kita jual itu berkualitas. Terus gimana caranya mengoptimalkan pemasaran ketika sedang krisis modal? Ya. Alasan pengusaha pemalas adalah modal. Alasan pengusaha pemalas adalah modal. Sudah itu aja. Saya berani bilang karena saya sudah praktek. Saya punya usaha di mana-mana, saya tidak punya modal. Mas Fauzan tahu itu. Mas Jamal lagi duit kok berani beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Itu modal. Jadi begini ya, setiap produk yang kita miliki, kita punya segmen tersendiri. Harga mahal apapun itu punya segmen tersendiri. Mobil BMW tidak bisa disejajarkan dengan mobil Avanza. Dia punya segmen pasar sendiri. Kita harus meyakinkan, karena tidak semua orang itu cari yang murah. Tidak semua orang cari yang murah. Tidak semua orang cari yang murah. Kenapa dia beli sesuatu yang brandingnya itu mahal meskipun bekas itu. Jadi banyak orang itu suka mau beli barang bekas tapi brandingnya branding mahal. Karena uangnya terbatas, kepengen pakai sesuatu yang kelihatan mahal. Kepengen memakai sesuatu yang kelihatan mahal tapi uangnya terbatas, maka dia belinya barang bekas. Jadi jangan putus asa, terus sosialisasikan produkmu bahwa produkku konsisten dengan harga di kelasnya ini. Jangan malah menurunkan harga. Kalau menurunkan harga, otomatis nanti akan menurunkan kualitas. Karena sampai dalam menentukan harga itu, salah satu dalam menentukan harga adalah penyusunan HPP. Penyusunan HPP, maka muncullah harga. Selain HPP, ada harga pasaran. Jadi dalam menyusun harga itu mesti ada HPP. Kalau Anda itu menurunkan harga karena yang lain murah, maka kualitasmu pasti kamu turunkan. Kamu tidak konsisten. Jadi konsistensi itu harus kita jaga. Nanti kalau berubah kualitas dan sebagainya itu, kecuali kayak Jarum ya, mohon maaf saya nyebut merek, Jarum. Jarum itu dalam menurunkan kualitas, menurunkan harga, dia membuat rokok baru yang namanya Fave. Fave atau apa itu. Jarum itu harganya sekitar 15.000, dan 20.000, kemudian dia menurunkan produk baru, merek lain yang harganya cukup 10.000. Dia menurunkan kualitas dengan mencari merek lain agar posisi rokok Jarum Super itu tidak turun brandingnya. Jadi itu contohnya. Jadi misalnya begini, Ayla, mobil Ayla itu adalah turunan untuk menurunkan harga. Kita punya mobil baru, tapi jelas speknya akan turun. Tapi apa? Dia tidak pakai merek Avanza, dia tidak pakai merek Innova, pakai merek lain. Memang untuk mencari segmen tertentu. Itu terkait persoalan harga. Mas Fauzan, martabaknya dikatakan mahal, misalnya. Kemudian jangan menurunkan harga martabaknya, tapi membuat kelas khusus. Ini martabak ya kita kecilin misalnya. Martabak paket khusus, paket Ramadan misalnya. Martabak paket pandemi. Martabak COVID-19. Kita namain aja martabak COVID-19, tidak apa-apa. Orang akan penasaran, orang akan apa sih rasanya martabak COVID-19 gitu kan. Jadi itu adalah salah satu nama-nama, kemudian branding, kemudian apapun yang harus kita persiapkan. Tadi di awal sudah jelaskan Bu Ima sangat detail, bagus sekali yang disampaikan Bu Ima tadi, materinya sangat sistematis, sangat bagus, datanya juga komplit. Kalau di data saya 4% di Indonesia ini, kalau data Bu Ima masih 3,1, kalau data saya 4%. Kalau dunia berkembang itu minimal 7, dunia maju 14, betul setuju. Kalau dunia berkembang minimal 7. Kalau kita masih di bawah 4% itu untuk teman-teman yang nekuni dunia entrepreneur. Apalagi alumni UIN, sampai mau lulus mau jadi apa, mau kerja di mana, wallahu a'lam bishawab. Kalau kalian tidak membuat usaha sendiri, cari kerja jasa kemana-mana ya begitulah. Kita harus berani bersaing dengan orang lain. Saya juga berani bersaing di mana-mana. Saya ekspor, ini persiapan ekspor Korea, saya persiapan ekspor Amerika,
yang konteks duit sini untuk gede, duit sini untuk cilik, ya jualan kopi, jualan tela, jualan bakmi. Jadi ada yang recehan, ada yang gelondongan, ada yang buat mainan-mainan, ada yang buat hiburan, ada yang buat apa. Karena hidup kita hanya sebentar ya. Yang penting kita enjoy, kita harus bahagia, kita harus selalu senyum, jangan tertekan, jangan mikir banyak hutang. Utang boleh, tapi jangan terlalu banyak dipikir. Utang itu jangan dipikir, tapi besar utang. Demikian Mas Fauzan. Terima kasih. Ini masih ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Peranan digital marketing untuk bisnis Pak Jamal gimana? Oke, terima kasih. Untuk digital marketing di bisnis saya, di Kreasi Japarais, saya aja Instagram itu di Kreasi Japarais ada sekitar 10 lebih. Instagram ada 10 lebih, gitu ya. Namanya berbeda untuk menjebak konsumen. Konsumen itu kalau butuh apa-apa, itu pasti langsung searching di Google. Kitchen set misalnya. Saya juga membuat Instagram kitchen set. Interior, saya juga buat Instagram interior. Apa yang kira-kira dicari oleh konsumen, kita buat akunnya. Itu yang mebel yang lokal ya. Kalau yang luar negeri, saya nitip di beberapa teman-teman yang menekuni di agent internasional, ada Searching Indonesia, kantornya di Jakarta, saya nitip perusahaan saya di sana, kemarin dia sudah survei di gudang saya, alhamdulillah dapat PO, dan saya juga ada anak-anak alumni Unisnu Jepara yang saya fasilitasi laptop dan sekedar pakai data untuk melatih dia untuk membuat marketplace, mengelola web saya. Web saya alhamdulillah sudah banyak yang melihat, cuman belum tembus, tapi tidak masalah. Sudah banyak yang melihat, sudah banyak yang tanya produk di situ, sudah banyak berinteraksi. Minimal begitu dulu. Jadi sebagian besar produk saya yang di Semarang ini, yang di Gedung Panen itu hasil dari jualan digital marketing. Jadi bukan, karena kita tidak saatnya lagi bagi brosur dari rumah ke rumah, dari apa ke apa. Orang kan sekarang di rumah standby, buka handphone, cari jilbab, akan browsing jilbab. Cari mobil, akan browsing mobil. Cari mebel rumah, akan browsing mebel rumah. Cari interior, akan browsing interior. Cari apapun, akan browsing itu. Jadi itu keinginan mereka, oke, kita turuti keinginan itu, kita siapkan perangkat. Kalau kalian sudah waktunya tidak ada, karena sibuk produk, sibuk apa, sampai minta tolong teman, kamu tak kasih uang 500.000 buat kuliah, buat makan sehari-hari, tolong web saya dikelola, Instagram saya dikelola. Loh Pak, masa sudah ngeluarin uang 500.000 mendapat untung kok? Jangan salah, jangan berpikir begitu lagi. 500.000 itu bagian dari modal, bukan diambilkan dari keuntungan. Nanti keuntungannya nanti, gitu loh. 500 modal. Ajak teman-teman, ayo membuat tim, teman-teman cewek, cowok itu membuat tim 5-10 orang, satu bagian digital marketing, satu bagian produk, satu bagian analisa keuangan, satu bagian apa, satu bagian kreativitas apa untuk menemukan ide-ide. Kolaborasi, tadi yang disampaikan Bu Emma itu, kolaborasi. Sampai 5 orang akan menjadi tim solid, untuk mendapatkan menjemput rezeki. Jangan khawatir loh Pak, kalau 5 orang nanti rezekinya dibagi 5 dong Pak. Terlalu naif kita, rezeki Allah yang menentukan. Rezeki tidak akan tertukar. Tugas kita adalah menjemput rezeki. Berbagi lebih indah. Untuk 1 juta, 5 orang 200 ribuan. Atau tergantung kesepakatannya kita bagaimana cara baginya. 5 orang lagi nanti semakin kita percepat, dapat 10 juta, dapat berapa begitu. Jadi dengan kita kolaborasi pasti, saya setuju Bu Ima tadi, saya pasti akan lebih cepat kemajuannya. Pasti itu. Daripada sama sendirian, belum lagi masalah pribadi, belum lagi masalah datang bulan, belum lagi datang cowoknya, belum lagi datang orang tuanya, datang apanya, pasti sumpek, subel, wes pokoknya macam-macam lah, masalah pribadi, masalah kuliah, masalah apapun, masalah orang tua, masalah pacarnya, apapun. Tapi kalau kita kolaborasi, bro, aku izin dulu 1 hari, tak merefresh pikiran dulu saya lagi pusing, oke enggak apa-apa, tetap jalankan yang lain. Apalagi pas 5 orang seger semua,
fresh semua, pasti akan menemukan suatu ide, gagasan yang luar biasa dan teman-teman akan menjadi pengusaha yang sukses. Amin Allahumma amin. Terima kasih Mas Fauzan. Terima kasih atas pemaparan materinya Pak Jamal. Ini terima kasih juga untuk Bu Emma. Ini kapan-kapan main ke sana ya Bu. Siap. Boleh, silakan Oh, iya. boleh. Oh ya siap, sama Pak Jamal langsung ke sana. Ya Bu, terima kasih Bu Emma. Teman-teman terima kasih semuanya. Mungkin karena ini udah selesai. Tadi pemaparan dari materi-materi banyak sekali. Itu masukan-masukan bagus. Jadi alumni FEBI itu ya harus kreatif. Kita kalau hanya lulus terus masuk ke bank, lulus terus ikut orang, nanti inilah apa namanya, sudah terlalu banyak kalau di pos-pos itu. Ayo teman-teman Fakultas Ekonomi, banyak-banyaklah membuka ruang baru, bisnis baru. Banyak sekali alumni-alumni yang setelah berhasil di bisnis. Ayo teman-teman alumni di FEBI ini bisa ikut bantu mengawal. Gitu teman-teman. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fauzan yang udah memandu jalannya acara talk show and talk show kreatif planner pada pagi hari ini sampai siang ini. Demikian serangkaian acara show kreatif planner pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi dapat memberikan manfaat bagi seluruh hadirin sekalian. Amin. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, saya Tuha selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dari awal tadi ada kendala sinyal maupun sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup salam, saya akan mengumumkan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu pengumuman 4 penanya terbaik di IG UIN Wali Songo di IG HMC UIN Wali Songo Semarang. Yang pertama 1 Umi Wahida, yang kedua @jalhoyer 11, yang ketiga @eladini 298, yang keempat @di_Sunari. Lalu yang kedua, himbauan untuk para peserta diharap jangan keluar dari Zoom meeting ini terlebih dahulu karena ini nanti akan ada kejutan dari panitia acara talk show kreatif planner yang mungkin sudah diinfokan di grup WA. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca. Lalu untuk absen bisa langsung mengisi Bitly yang sudah di-share di chatroom. Lalu yang terakhir yaitu penanya terbaik, pemenang kuis nanti, dan pembagian sertifikat akan dibagikan pada H+3 acara talk show kreatif planner ini. Mungkin itu saja dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Man ana laulaku kaifa ma hubbuku kaifa ma aqwaku man ana laulaku kaifa ma hubbuku kaifa ma aqwaku Engkaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu Syekhana. Cintaku yang suci padamu Rabbi tak akan terganti, kan kekal abadi. Karenamu ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia, berkatmu Syekhana. Kabulkan ya Rabbi harapanku ini, agar Sang Rabbi meridhai kami, panjangkan usianya, sehatkan badannya,
Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasudna kafi, wajadna kafi, likulli kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Boleh live. Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadna kafi, wajadna kafi, likulli kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Kita hidup di zaman sekarang, banyaknya orang lupa Tuhan. Facebook dan YouTube jadi tuntunan, lupa mengaji, lupa Al-Quran. Jangan salahkan orang tua bila kita masuk neraka. Kita yang jauh dari agama, amal ibadah pun tak ada. Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadna kafi, wajadna kafi, likulli kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Di end dulu ya.